Jika ada data yang mendukung dari ide gagasan itu lebih baik. Contohnya, kok bisa mengatakan murid-murid itu tidak mau belajar? Dukungan fakta apa? Oh, berdasarkan observasi, saya menemukan 3 murid saya kalau diajar begini. Kalau saya berdasarkan angket, nah, itu namanya dukungan data. Kalau berdasarkan angket, berarti lampirannya harus ada apa? Angket kosong sama angket yang sudah diisi. Berpikirnya ini ya, konsisten itu aja, ketemu kok. Ya, apalagi masalah tidak hanya copy paste dari sana sini. Ini berapa ini? Pak Gus ini? 5. Bu Pak Ova. Pak Sofyan, Pak Setio. Ini punya karya semua. Saya punya di internet kan sudah dipublish. Ada jurnal, aku nulis. Pak Setio tak jipuk sak paragraf. Pak Sofyan sak paragraf. Pak Ova sak paragraf. Bu Rima sak paragraf. Aku yang baca, orang lain sih belum dari dia kok Bapak Ibu. Jendul. Ini bahasanya masih bukan campur. Itu kelihatan Bapak Ibu. Maka sarannya apa? Ambil ide pokoknya. Tulis di paragraf, kita kembangkan, kita parafrasekan. Sehingga kalau nanti dimasukkan ke jurnal RPMP, saya lihat di citasinya tidak ketemukan plagiasi. Karena kalau sudah ini kan sudah dipublish semua ini. Tak ambil, mulutnya pasti plagiasinya 100%. Karena saya ngambil tak comot. Ambil ide pokok, kembangkan, tambahnya. Ide pokok itu harus menyantumkan penulisnya. Tidak usah. Kecuali Bapak rujuk, boleh. Dituliskan menurut ini. Nah, apa-apa. Tapi kan itu hanya 1 kalimat, tapi penjelasannya kan tidak saya ambil 3 halaman. Kan suka begitu dong? 3 halaman dari Sopo, 3 halaman Sopo. Begitu disitasi, 100%, 70%. Maksimum hanya 20% yang boleh. Kalau ngopi teorinya? Kalau teori kan harus adanya namanya. Harus dilakukan. Nek teori nggak apa-apa. Tapi penjelasan saat istilah KB kan ketok Pak. Itu ya teman-teman ya. Nah, saya koreksi PTKM yang masuk jurnal di LPMP ada yang benar-benar murni. Karena rujukannya kan sudah jelas, boleh kan itu. Ada yang 10% yang mengambil. Tapi idenya tuh kreatif, murni, bahasanya tidak muluk-muluk. Bahasa sederhana saja. Tapi jelas ini bahasa orang sendiri dan dibaca itu runtut konsisten 1 sampai terakhir. Tapi kalau ngopi pasti, ini ngopi WA, ngopi WB, gitu ya. Bahkan ada apa Bapak Ibu? Rujukan ini 14. Dasar pusakanya itu 14. Yang dirujuk cuma 3. Saya tahu dari mana dia dapat 14. Ada juga kebalikannya Bu. Yang dirujuk itu banyak, ada 7. Saya cuma 3. Aneh-aneh ini. Masuk ditolak lagi. Selesai kan. Jadi hal penting ini yang tolong dijaga. Kecil tapi penting. Oke. Sistematika sesuai dengan kelas hemat. Kalau saya ikuti buku berapa? 4 dan buku 5. Kajian teori ya. Kalau nggak dibaca sendiri nih. Sering ya sendiri oke deh. Nanti boleh di copy. Bapak Ibu ada komunitas ini semua nggak? Belum. Oh, maksudnya mau saya pikir tak kirim ke 1. Nanti biar dibuatkan dulu. Pas setiap ketua kelasnya. Ya wes, ini nanti dibaca sendiri. Nah ini, Pak, ini Pak. Makalah yang sama, halo. Makalah yang sama isi dan materi, judul yang sama persis Pak. Ya. Hanya dinilai 1 makalah.
Meskipun dipresentasikan di tempat berbeda, fisik masing-masing berbeda, peserta berbeda, waktu berbeda. Kan persis sama. Iya. Nah, coba Bapak ubah sedikit, pasti berbeda. Sebaiknya makalah berbeda, beda isi, beda materi ya Pak, dapat dinilai jika disampaikan dalam forum atau peserta yang sama, tetapi waktu berbeda, bukti fisik berbeda dan tidak terdeteksi palsu. Bisa, ya. Maka disarankan judul yang ada di PPTK dan di jurnal tidak persis, ya. Dibuat, kalau di jurnal kan ada beberapa ketentuan lebih ringkas Pak. Nah, di situ tidak sepanjang jalan kenangan. Ini Pak, makalah disajikan dalam pertemuan ini termasuk prosedur, disarankan oleh kepala sekolah, ada undangan, sertifikat, kopi, daftar hadir peserta jika itu tingkat kabupaten kota. Minta ke siapa Bapak Ibu? Panitia. Panitia. Kalau di kopi harus ada stempel dari siapa? Panitia. Ya. Ini hasil penelitian ya. Ada penelitian apa ini? Harus di bidang pendidikan oleh guru atau peserta dulu kalau masih mengajar. Kalau KS-nya sudah tidak mengajar, tidak boleh buat PTK. Buatnya apa? PTS. Ya. Terangkannya. Tidak ada yang berbeda, masih sama di buku 4. Tidak ada perbedaan. Ya, masih sama pendahuluan, kajian teori, kajian pustaka, metode penelitian, hasil, simpulan dan saran. Ya, lampirannya apa kita lihat? Rambunya ini yang perlu disepakati. Minimal berapa siklus? 2. Satu siklus berapa pertemuan? 2. Minimal ya. Kalau satu siklus satu pertemuan mungkin enggak Bapak Ibu? Ya urung nyoba badhe iki urung tekan. Sampai analisis hasilnya kan belum sampai. Jadi minimal 2 siklus, 2 pertemuan. Tapi kalau best practice boleh tidak bersiklus, malah tidak bersiklus. Bedanya apa? Kalau best practice itu sudah hasil yang dilakukan sebelumnya. Kalau PTS, PTK itu melalui sebuah rencana detail. Nah itu PTK direncanakan, ya. Baik. Tidak boleh berubah dari siklus ke siklus lainnya untuk tindakan. Misalkan menggunakan model apa ya? Pilih Bapak Ibu. Menyelesaikan permasalahan dengan satu model apa ya? Jigsaw, cukup raiso ya. Jigsaw. Berarti siklus pertama pakai jigsaw, siklus kedua pakai jigsaw. Ini harus ada perbedaan antara siklus 1 dan siklus 2. Karena apa? Ini ada baik, yang pertama wis gagal, kok yang kedua nggak diapa-apakan, kan gagal lagi. Maka ada apa tambahannya agar bermakna dan bisa berlaku. Biasanya begini, pernah saya mendapat baca yang dikirim ke kami, yang pertama belum pakai jigsaw, siklus kedua pakai jigsaw. Sudah berapa siklus Bapak Ibu itu? Baru 1 siklus. Jigsawnya masih 1. Karena jigsawnya masih 1 kali. Yang tidak pakai siklus, jigsaw berarti siklus. Tuh. Nah, sekarang apa perbedaannya? Misalkan saja yang pertama belum menambahkan alat peraga.
Yang kedua, dengan alat peraga yang bisa dimanipulasi, bisa jadi. Gitu kan? Kalau STAD biasanya kelompok besar, kelompok kecil, bosen kui-kui boleh. Beda dong, yang beda-beda ya, harus beda perlakuannya. Yang satu, misalkan saja tadinya peraganya satu untuk satu kelompok. Yang besok alat peraganya satu orang atau dua orang satu. Nah, itu bisa jadi seperti itu ya. Oke. Materinya boleh berubah, boleh tidak. Halo. Hai. Kalau misalkan saya matematika, yang saya angkat pemecahan masalah soal cerita, boleh nggak materinya berubah? Melanjutkan. Boleh. Karena itu bisa berlaku dimanapun. Kalau itu tentang apa Ibu? Pemecahan masalah soal cerita. Tapi kalau menyangkut KD tertentu, pasti KD-nya yang dalam kategori kompleks kan Bapak Ibu ya, tidak mungkin satu pertemuan selesai. Nah, minimal 2 minggu diselesaikan. Pasti kalau KD sederhana nggak ada masalah. Seperti itu bisa nggak materinya nyambung? Tapi yang nggak boleh, ini 1.1 AB jelek, ulang lagi, materinya AB lagi. Nah, kan dalam proses pembelajaran harusnya melanjutkan C dan D. Gitu ya teman-teman ya. D. Apa lagi ya? Oh ya. Pada bab hasil pembahasan yang sangat penting nih. Harus ada analisis dengan teori atau konsep yang telah disebutkan di bab 2. Harus ada pembahasan kondisi realnya seperti ini. Namun hasil dari penelitian, dari hasil angket terdapat seperti ini. Terjadi dengan data seperti ini. Sapo, Pak. Terjadi karena apa analisisnya? Karena medianya hanya satu, sehingga semua anak tidak bisa memanipulasi misalkan. Maka perlu pada siklus kedua dilakukan tindakan apa selanjutnya. Itu harus muncul. Yang selama ini yang muncul apa? Parade tabel. Ya kan? Tabel, wes ono tabelnya dikasih grafik. Jadi double, tapi isinya sama. Nah ini pembahasannya tidak ada. Yang lucu, bab 1 pendahuluan 5 lembar. Kajian teorinya 10 lembar. Bab 3-nya 3 lembar sedikit. Bab 4-nya 4 lembar. Harusnya paling banyak kan di pembahasan itu kan, biar kita mengerti apa yang terjadi. Nah ini seperti itu, tolong nanti dihindari. Ya. Oke. RPP tampilannya ya, minimal 4 pertemuan. RPP-nya tolong RPP yang beda, artinya RPP yang spesial. Karena ini untuk apa? Penelitian. Jangan yang biasa. Apa artinya biasa itu? Isinya loh, langkah-langkah itu mencerminkan apa yang akan kita lakukan di penelitian itu. Ya. Contoh instrumen sudah diisi. Contoh hasil kerja siswa. Ini ya. Skenario tindakan, bukti fisik tindakan yang dilakukan dalam PTK. Daftar hadir siswa. Terus pelaksanaan, surat izin, berita acara seminar dan lain-lainnya. Ada seorang mengumpulkan, tapi tidak ada portofolio siswanya. Hanya angka kosong semuanya. Langsung tidak dinilai Bapak Ibu. Terus foto itu jangan ditempel, beri deskripsi. Kejadian itu sedang apa? Boleh masuk di batang tubuh di bab 4 atau
dalam lampiran. Yang urgent masukkan di bab 4. Mau coba kan sini foto KB. Itu ya. Kalau kami di bab 4 ada diberi deskripsi. Lah, sidik tapi ya penting. Karena hari kita itu kan ngajari orang bener Senin KB yo. Kalau Senin KB kan ngambilnya kode, seragamnya kan sama. Tapi ubahlah suasana kelasnya Bapak Ibu. Tonjolkan tanggal, biasanya digeser kayak kopi. Sidik ben ora dikira ora ganti dino. Tata bangku muridnya, tulisan judul di papan tulis, tanggal itu menunjukkan detail kegiatan kita. Biar tidak dikira kita hanya memasang foto-foto saja. Itu sampai ada yang detail seperti itu. Sama ada yang ternyatanya begitu itu. Melengkapi dulu foto-foto tak ini foto-foto. Ada lupa itu sampai detail begitu melihatnya. Ya. Kalau harinya beda, usaha kambingnya ya beda. Ya baik ya. Nah, menunjukkan itu sedikit sedikit. Gak usah lah, lari nggak usah. Cabut. Ini loh, papan tulis loh Bapak Ibu. Atau LCD-nya kan ditayangkan berapa kali kan? Gak usah bawa major wes. Apa yang menunjukkan perbedaan siklus waktu kita bekerja gitu. Terus aktivitasnya juga siapa yang ditonjolkan oleh Bapak Ibu? Siswa dan gurunya toh? Ya. Bagaimana saat kita mungkin berkeliling, anak klasikal sampai anak kelompok. Kalau jigsaw kan berarti sana, sini, sana, sini. Minimal ada di kelompok asal, ahli, asal. Itu fase itu ditunjukkan. Gitu ya. Terus pada saat pembahasan dia ditulis di bab berapa tadi? Bagaimana suasana di kelompok asal, bagaimana suasana di kelompok ahli, bagaimana setelah pulang dari kelompok ahli. Seperti itu. Itu yang jarang ditulis teman-teman. Bapak yang sini apa tadi? Tabel, apa? Ke office ini. Ya, bisa berbahagia. Letak atas seminar. Nah, minta tolong dilengkapi. Kalau seminar berapa orang ya seminarnya itu ya? Berhadir 15 orang. Minimal ada 3 sekolahan. Kalau SMP sih datang yo SMP. Tidak boleh SD atau SMA. Yang satu jenjang. 3 sekolah. Pak Setio tadi SMP mana? Satu keling. Satu keling tonggone Kembang, Donorejo. Wes siji-siji rapopo. Sing 10 orang teman kita, kelingnya loro, Donorejone siji. Jadi ini Pak. Satu lagi juga keling tadi ya. Harus 3 sekolah kan Bapak Ibu. Itu ditonjolkan di daftar hadir. Ya, Pak, ngapa harus diseminarkan? Ayo, kenapa harus diseminarkan? Ada 3 perkara. 1, Bapak Ibu itu memotivasi temannya. Pak Setio ki pantes pakatnya sampai 5F. Lah wong rajin memang membuat karya, saya saksinya loh. Aku nek ngono tak melu Pak Setio, peng ngono wae aku iso. Motivasi ya. Yang kedua, kan ada narasumber. Kalau ada kekurangannya, pasti akan diberi masukan. Termasuk dari teman-teman yang hadir, pasti juga akan memberi masukan. Gitu ya teman-teman ya. Nah itu perlunya seminar biar tidak ada dusta. Tahu ya. Itu jangan seudon nanti.
Pak Setyo kapan nih gawe kok tiba-tiba naik pangkat? Gek lah, nggak enak ya. Maka itu namanya kita harus menjual diri. Harus ya Bapak Ibu ya. Itu dalam konteks menjual diri kan begitu. Dalam hal kebaikan loh Pak. Kok terus guyu-guyu jual diri loh. Oke, harus Bapak Ibu. Ya. Oke. Ya, dan terus tapi Pak ini disuruh apa? Kalau Bapak Ibu sudah punya hasil penelitian, dapat dijadikan 3. Tapi hasil penelitiannya ya Pak, PTK tadi ya Pak. Dapat jadi buku, dapat jadi artikel di jurnal, dapat diseminarkan, disimpan di perpustakaan. Ya, di sini. Ini Pak. Bapak sudah punya ini, disimpan. Kemudian dijadikan jurnal, bisa nggak Pak? Boleh. Ya. Tapi apakah rumusan judulnya persis? Tentunya mengikuti dari selingkungnya jurnalnya. Ya, ada yang bisa persis tidak. Tapi untuk kepentingan PTK, walaupun judulnya persis, tapi kami tahu itu adalah ringkasan dari PTK-nya, dinilai dua-duanya. Iya, wajib. Karena wajib ada 1 PTK dan 1 jurnal. Harus matching. Ya, boleh yang A, jurnalnya yang B. Ya, boleh. Yang 1 paket itu 4A ke atas ya. PTK dan jurnalnya harus yang sama. Tapi diringkas dan judulnya sedikit diedit. Misalnya saja meningkatkan A melalui B, jurnalnya diringkas. Meningkatkan. Melalui peningkatan atau melalui ini. Sudah. Jadi ada sedikit perbedaan, disuruh diringkas bahasanya di sini. Ya. Itu Pak Olfa. Itu maksudnya. Kalau jurnal mengikuti, berarti kan bisa 1 tahun bisa langsung 3 itu. oh, jadi ternyata di aturan. iya sesuai dengan. Boleh. Itu dikomunikasi. Iya. Isinya kaitannya dengan itu. Boleh. Ya, boleh. Malah kalau yang mau naik ke 4B, 4C harus ada yang matching. Wajib. 1 PTK dijurnalkan. Maka teman-teman kalau PTK-nya tidak bersama dengan jurnal, caranya begini. Misalkan PTK-nya udah naik, udah dinilai ya, jurnalnya kan baru tahun berikutnya muncul, dituliskan. Jurnal berdasarkan PTK apa? Dilampirkan di depannya itu loh Pak, diberi penjelasan. Jadi aktif tahunnya lagi. Jadi PTK sudah dinilai dengan judul ini pada tahun berapa? Di depan itu dikasih itu. Keterangannya begitu saja. Itu sudah penilai langsung tahu ini pada depannya jurnal itu. Munculnya lucu, jurnalnya didilaikan dulu, PTK-nya belakang. Iya, benar. Iya. Iya Pak. Masalah apa? Prematur. Lah masa PTK-nya buri juga bisa. Dirinya saya kan juga Pak. Harusnya gimana? PTK dulu. Saya nyampe bisa pakai jurnal sama PTK. Tapi kadang-kadang jurnal kan kita nggak bisa tentukan. Tergantung antrian. Gitu ya teman-teman. Yeah. Apalagi ini ya. Itu bisa jadi best practice juga loh. Ya. Beda. Kalau jenengan mengatakannya ada siklus ya nggak jadi. Karena di tidak jadi. Enggak ya, mungkin direnovasi kan bisa jadi best practice juga. Tapi ini aku lihat dulu nggak gitu Pak. Pasti punya ide yang lain. Masa podo ya tempe, podo tempe, dikerik, di mendongan, dikerik, dibacem. Aku ada bahan liak nih. Yo daging apa, telur apa, lah macam-macam. Mosok tempe,
Gurunya duitnya aku tempe terus itu ya ibaratnya begitu. Kreatif ya. Boleh. Oke Bu. Mau ngomong nggak? Untuk seminar PTK, jadi ada beberapa teman yang sudah membuat PTK itu sebelum pandemi. Mau menyempurnakan, ternyata kan ini masa pandemi. Itu virtual lah. Kalau seminar virtualnya boleh, tapi pelaksanaan PTK-nya tidak boleh. Maka SOP-nya harus jelas. Buktinya apa? Screenshot dari layar yang berapa peserta, diberi identitas, Suminarse SMP mana, Pak Mufa SMP mana, biar kelihatan itu loh. Dari sekolah mana, daftar dari itu ada ya, daftar dari virtual kan bisa dibuat, bisa. Dan saya kita sudah mulai seperti ini, Bu, ketemu baik, adu-aduan pakai protokol kesehatan kan yang malah gampang. Iya kan? Harus daring atau luring nggak apa-apa Bu? Boleh daring. Tapi kan sudah mulai, ya mulai era baru, daripada repot-repot kan ketemu kan harus gampang. Ya, gitu. Enggak dilarang Bu. Ya, tapi protokol kesehatan diikuti. Dari nggak dilarang, cuma misalnya nggak efektif. Bagaimanapun dari itu uangnya dengan itu juga nggak terlalu terus. Yang usul anaknya juga betul. Ya, situlah. Aku paham betul. Sama pun dari peserta mengumpulkan tir. Dan dekorasi gimana? Janjinya pukul jam 4 sore sampai 12 malam baru muncul Bu. Besok laporan apa tak kurung. Seperti itu. Oke, begitu ya. Oke, apalagi nih? Sudah ya, kerangka isinya ini tadi. Sesuaikan kerangka isi buku. Buku ini ya, pada umumnya. Setiap bab ditulis dari laporan penelitiannya. Boleh loh Pak tadi, ya. Ikuti layout dari umumnya si penerbit. Nah, ini contoh sistematika buku, silakan nanti dilihat sendiri. Kalau memang untuk kepentingan PAK, ya buatlah sesuai layout yang di buku 4. Itu Bapak Ibu sudah 2 ya, 3 malah ini tadi. Apalagi yang mendesak diktat ya, diktat ya, kan sering tidak dinilai. Kenapa diktat dinilai? Ya. Sekarang apa nanti? Dan ini mau ini tak tahu saja pada mau istirahat. Kalau nggak istirahat kita pulang jam 1:15. Oh sudah boleh sudah disiapkan makan. Kita istirahat dulu. Setelah itu ada tugas Bapak Ibu. Tugasnya tanyakan dulu nih, kita dulu ya. Bapak Ibu nanti Bapak yang kita di sini. Enak aja deh. Tenang ini ya. Nanti monggo di copy file saya kalau nggak bisa diunduh. Ini ada jurnal macam-macam di sini mungkin ya. Banyak lengkap informasinya. PR-nya, tugasnya Ibu ini Bapak ini. Nah, lagi. Sekarang, nanti habis ini, beristirahat. Bapak Ibu nulis aja pangkatnya apa. Kemudian dalam satu kepangkatan Bapak Ibu membuat rencananya membuat apa dengan model tadi ya, yang di buku tadi ya. Ya itu nyambung buku tentang tadi. Pokoknya mau berjanji pada diri sendiri. Kepangkatan ke depan, satu kepangkatan saya membuat apa agar terpenuhi. Nanti di supervisi langsung ya. Satu kepangkatan yang akan datang, misalnya saya keperluannya 4 3B, kan saya 3B, butuhnya kan 4.
Pak Doni itu 3B butuhnya 4. Tidak mau 3 boleh. Maka Pak Doni ini membuat buku pedoman guru kan 1,5. Dibuat tahun 2021. Terus buat best practice. Angka kreditnya 2. Ya, dibuat tahun 2022. Itu Pak buat buku pedoman guru saja. Besok buat best practice. Tahun 2023 Pak Doni akan membuat diktat. Nah, berarti selama 3 tahun targetnya publikasinya terpenuhi. Berapa Bapak Ibu? 4. Kalau yang 4A berapa? 12 Ibu. 12. Apa saja? Publikasi apa? Realisasinya apa? Itu individunya, ya, tugas individu, ya, ditulis di kertas. Saya ingin tahu target masing-masing. Lembaran saja terus. Tasnya nah, ini untuk memotivasi siapa sebenarnya? Diri sendiri. Ya. Terus nanti tagihan dari dinasnya, Bapak Ibu yang akan dibuat dulu yang mana? Yang target berapa? 2021. Nanti masuk di mana? SKP tahun depan. Januari ini. Iya. Wajib sama dengan tugas hari ini. Kan dulu silakan santai-santai lagi. Kita ini untuk siapa? Untuk Bapak Ibu. Saya kan contoh nih toh. Kita target manfaat itu butuh piro atau enggak piro. Oh, tahu berapa saja. Tapi itu nilai 1 yang akan dipakai kapan? Tahun depan. Masuk di mana itu nanti? SKP. Saya tahu nggak tahu siapa Bapak Ibu sendiri ya. Pun istirahat dulu. Efektif saja ya. 1:30 bisa masuk ya. Sekarang 45 menit kok. Kan 45 menit. Sholat, makan, nanti lagi. Ya. Nanti ya 2:30 bisa selesai. Kan yang tadi buat tadi dari paket A berapa? 4 Bu. Buku 4 sudah itu ya, teman ya. Mudah-mudahan memotivasi ya ini. Ya, sahabat mundur sudah dulu, kesannya sudah dulu. Tangan dulu 40 menit. Kalau di diktat itu apa